Tentunerus masih bersama saya Busuma di seputar informasi kesehatan. Mungkin sedikit ada gangguan teknis ya untuk live Instagram di sore hari ini karena ada tiba-tiba hari disconnect ya untuk perangkatnya. Kita coba menghubungi kembali nih untuk tim dari Promkes RSAS bersama Dr. Ferdi Ferdian, spesialis penyakit dalam KPMK. Jadi sempat membahas sedikit tentang seputaran tuberkulosis tentunya dengan penyakit-penyakitnya, jenisnya, kemudian beberapa hal nih seperti gejala pada penyakit tuberkulosis. Sambil menunggu untuk bergabung kembali. Ditunggu terlebih dahulu tentunya. Nah, sepertinya sudah bergabung kembali dengan Dr. Ferdi. Halo dok. Maaf dok, Sorry. ada kendala sedikit ya. Ya, nggak apa-apa. Nah, ini baru Mungkin tuh wajah tampannya Kang Sen kelihatan gitu. Tadi nggak kelihatan, Kang. ini kelihatan dong ya. Heeh. Tapi tadi waktu awal udah dikasih tahu sama Kang Asep dari Promkes RSAS. Ya. Mungkin bisa, ya biasalah gangguan teknis. Kebetulan juga nggak pernah nih kayak gini-gini, jadi pertama kali juga. Iya dok. Emang biasanya kadang kayak gitu dok. Jadi wajah tidak muncul dok. Kadang-kadang saya juga ngobrol dengan wajah saya sendiri itu tanpa ada wajah dari narasumbernya. Padahal itu udah connect dok. Biasanya seperti itu. Hmm. Jadi kita mungkin lanjutin lagi aja tadi ke pembahasan Oh yang iya, ada sedikit. sorry. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, kan tadi kuman pertamanya paling sering kita melalui paru-paru, infeksi tuberkulosis paru. Tapi pada prinsipnya adalah ketika kuman tuberkulosis tersebut nyangkut nih di dalam paru-paru, dia bisa kita bilangnya apa ya, dorman, dia tidur di kelenjar-kelenjar atau di parenkim paru gitu. Nah, dalam kondisi tertentu menariknya adalah kalau misalnya daya tahan tubuh pasien tersebut kurang baik, kan yang tadi kumannya tidur aja di dalam paru-paru, dia bisa bangkit lagi, dia hidup lagi, tapi dia bisa menyebar. Jadi bukan manifestasinya nggak hanya di paru. Contoh, sederhananya yang paling sering dari tuberkulosis ekstra paru paling sering adalah TB kelenjar. Jadi kalau patofisiologinya adalah yang awalnya di paru-paru dia hidup, habis itu dia masuk ke saluran getah bening, dia masuk ke kelenjar dan muncul di kelenjar-kelenjar leher, jadi besar-besar kelenjar-kelenjar tersebut. Itu adalah contoh yang paling klasik TB kelenjar. TB yang lain yang paling sering yaitu misalnya adalah TB perut. Jadi dia masuk ke cairan perut, peritonitis TB. Atau bahkan bisa yang paling berat misalnya ke TB otak, TB selaput otak, TBC selaput otak. Itu berarti dia masuk ke selaput otak dan dia berhuni di sana gitu. Wah, itu pokoknya menyeramkan, Kang Sam. Jadi TBC itu kalau nggak ditreat bisa kemana-mana, apalagi kalau pasiennya emang kondisi tubuhnya emang udah jelek banget gitu. Oke dok. Dan yang menjadi topik saya ingin angkat sebetulnya adalah tuberkulosis resisten obat, Kang. Sebetulnya, kalau pada prinsipnya kan kita tahu bahwa misalnya ada infeksi tuberkulosis saja udah susah gitu. Kalau misalnya infeksi tuberkulosis pengobatannya harus lama, 6 bulan dok katanya. Nah ini lebih berat lagi. Kenapa? Karena kumannya nggak bisa kita berantas pakai antibiotik biasa gitu. Sebetulnya, Kang. Oke dok. Nah, mungkin kita sedikit di-spill sedikit ya dok tentang tuberkulosis yang resisten obat ya. Berarti ini mungkin dalam pandangan saya dok, ketika pasien yang tuberkulosis ini menjalani pengobatan, kemudian tiba-tiba berhenti dok ya Iya. di tengah-tengah, Mm-mm. akhirnya tidak diteruskan pengobatannya, mungkin bisa jadi resisten. Apakah Betul, seperti itu dok? betul, Kira-kira. betul. Jadi penjelasan Em, terkait tuberkulosis yang resisten obat seperti apa nih dok kira-kira? ya. Jadi kita yang tadi Kang Sen katakan betul. Jadi salah satu resiko terbesar seorang bisa jadi tuberkulosis resisten obat adalah pasien tersebut bermain-main dengan obat tuberkulosisnya, Kang Sen. Jadi misalnya Oh, pasien tersebut udah divonis nih, pasien
udah divonis tuberkulosis, sudah terbukti secara bakteriologis, sudah periksa dahak, dahaknya memang ditemukan kuman TBC. Habis itu diminta untuk minum obat dengan berjangka kan, minum obat minimal 6 bulan. Misalnya, kamu harus minum obat program selama 6 bulan. Dan yang menariknya adalah ketika dia minum obat, pasiennya itu alhamdulillah merasa enakan sekitar 1 sampai 2 bulan pertama biasanya ada yang udah merasa enakan. Jadi yang tadi gejala awal misalnya batuk-batuk nggak berhenti-berhenti, nggak stop-stop, terus habis itu keringat malam, berat badan turun, udah mulai membaik tuh. Jadi pasien merasa enakan, karena merasa enakan, dia nggak minum lagi obat tersebut. Nah, ketika dia nggak minum lagi obat tersebut, dia memiliki potensi untuk resisten di masa depan, gitu. Jadi salah satunya begitu, Kang, sebetulnya. Berarti bisa lebih berbahaya dok ya dari penyakit TB yang dijangkitnya nanti dok ya, seperti itu. Nah, sebetulnya kuman tuberkulosisnya mah itu aja, cuman karena dia sudah dibekali dengan, kita bilangnya apa ya, mungkin armor lah, kita bilang kedaya tahanan untuk terhadap antibiotik-antibiotik yang sudah dipaparkan sebelumnya, sehingga dia lebih kuat. Dan ya kalau begitu dia harus dibunuh dengan antibiotik lain yang ya lebih rumit, yang lebih mahal, yang lebih banyak gitu. Gitu, Kang. Jadi nah, kalau misalnya berkaca dengan laporan nasional kita, TBC resisten obat kita itu memanglah porsinya nggak sebanyak TB yang sensitif obat. TB sensitif obat kan bisa sampai terestimasi tahun 2022 aja bisa 1 jutaan di Indonesia. Kalau di TB resisten obat mungkin sekitar kalau nggak salah 14 ribuan lah estimasi. 14 ribuan itu bukan estimasi atau perkiraan, tapi adalah kasus TB resisten obat nasional 2022 kalau nggak salah. Coba saya lihat. Iya betul. Ada 14 12 ya. ribu, 12 ribu. Oh, 12.000. Dan 12 ribu itu kalau misalnya kita bilang kecil ya enggak juga, sebetulnya itu lumayan banyak segitu. Apalagi pengobatan TB resisten obat bermacam-macam, Kang. Ada yang pengobatannya pendek, kalau pendek misalnya cuman pengobatan bisa 6 bulan, 9 bulan, 11 bulan. Ada yang bisa panjang banget sampai prolong sampai 2 tahun, 18 bulan sampai 24 bulan. Bayangin pengobatan TBC minum selama 2 tahun. Itu capeknya seperti apa itu? Luar biasa, berarti memang berbahaya dok ya, apalagi sampai dengan resisten. Nah, berarti tadi 12.000 yang terkonfirmasi terkena TB Iya. resisten ini dok ya. 12.531 untuk nasional. Kalau globalnya di dunia itu 410.000. Jadi bayangin ada sekitar 500.000 penduduk dunia yang TB resisten obat tahun 2022 itu. Oke. Nah, kira-kira dok untuk apa namanya pengendaliannya dari penyakit ini, apakah ada program khusus gitu dari pemerintah terkait dengan TBC yang resisten obat? Seperti apa nih dok kira-kira? Ya. Jadi kalau untuk usaha nasional ya, usaha Indonesia itu dari Kemkes untuk TB sensitif obat ataupun TB resisten obat, menurut saya sih udah sangat baik ya. Sangat baik, Kang Sam. Jadi ya saya lihatnya apa ya kita bilangnya, kementerian kita itu serius lah, serius untuk menumpas. Bahkan kita kan punya kita bilangnya apa, target ya, target untuk NTB tahun 2030, 2035 misalnya. Itu kan berarti kan kalau kita udah set target aja berarti kita harus menuju ke sana di masa depan gitu. Dan apalagi ya, misalnya usaha notifikasinya udah sangat baik. Kalau kita lihat pemerintah kita itu concern sekali dengan pencatatan dan pelaporan tuberkulosis. Bahkan udah ada undang-undang khusus yang mewajibkan, wajib kita bilangnya apa, mandatory ya, kewajiban untuk melaporkan kasus TBC baik di pemerintah maupun di swasta. Itu udah keren banget menurut saya. Dan udah disiapkan programnya, dan menurut saya itu salah satu program terbaik SITB atau Sistem Informasi Tuberkulosis nasional kita, itu salah satu menurut saya program terbaik yang ada di Indonesia dan kita bisa akses. Maksudnya kami sebagai ininya ya, pengguna apa namanya yang mengobati TB. Dan kalau misalnya dilihat dari pemerintahan tingkat tertingginya, kita ketahui bahwa Presiden tahun 2021 kalau nggak salah
itu sengaja mengeluarkan Perpres. Jadi peraturan presiden khusus untuk penata laksana atau pemberantasan tuberkulosis. Dan kalau misalnya untuk TB resisten obat, sensitif obat, itu guideline atau panduan nasional yang dibuat oleh Kemenkes itu year by year itu selalu keluar panduan terbaru. Kayak yang terbaru itu kalau nggak salah meso panduan untuk efek samping pengobatan TB resisten obat tahun 2022. Dan untuk mengeluarkan panduan-panduan tersebut itu dikelola bersama-sama, Kang. Jadi nggak cuman Pak Menkes sama jajarannya doang ngerjain, enggak. Tapi dilibatkan semuanya, mulai dari penyakit dalam, mulai dari perhimpunan di paru dan lainnya juga dilibatkan. Jadi kita bersama-sama untuk menerbitkan satu jurnal lah, untuk satu bahwa ini bisa dipakai untuk seluruh nasional dan sudah sestandar gitu. Jadi nasionalnya baik, WHO-nya juga baik. Dalam arti kan WHO turunan utamanya kan. WHO kasih guideline-guideline-nya kita adopsi gitu. Dan WHO serius sekali untuk memberikan obat-obatnya ke Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya Kang tanya, dok misalnya obat-obat TB resisten obat bayar nggak? Enggak, sama sekali nggak ada yang bayar. Semuanya ditanggung, bahkan dikasih, kita bilangnya apa, kalau misalnya pasien berobat, kalau udah terkonfirmasi dan berobat, dia akan dapat kayak semacam uang saku lah, Kang. Uang saku yang dikasih ke pasien tiap bulannya. Jadi kayak ada semacam uang saku biar dia bisa ya misalnya beli beli makanan, sembako dan lain-lainnya. Serius banget ya. kan? Serius banget, cuman ya apa ya? Saya saya rasa sih mungkin acara-acara seperti ini bagus sekali, Kang. Jadi saya pengen sebetulnya bahwa mengenang tuberkulosis lagi, memperingati hari penanggulangan tuberkulosis itu jangan hanya di bulan Maret gitu. Biasanya bulan Maret kita serentak, biasanya ada acara-acara seperti ini, misalnya diundang di mana. Tapi pengen banget, mungkin dalam bentuk apa ya, misalnya, tapi televisi udah nggak ada yang nonton sih, Kang. Misalnya apa yang muncul terus-menerus gitu untuk mengedukasi influencer kali, Kang, sekarang. Ya jarang dok Coba ya. bayangin kalau misalnya ada influencer terkenal terus menceritakan mengenai tuberkulosis gitu. Mungkin mungkin keren kayaknya. Gitu, ya. Jadi yang viral itu mungkin lebih kita bisa tahu juga bahwa wah tentang tuberkulosis ini penting banget dan juga berbahaya banget nih apalagi ketika sampai dengan resisten obat dok ya seperti itu. Mungkin bisa Ya, betul. ke depannya Betul. ada yang seperti itu. Tapi kalau misalnya kita create cerita-cerita, oh ini bekas mantan pengobatan TBC gitu, kadang-kadang nggak terlalu menarik juga, Kang. Saya juga apa ya? Kita masih kadang-kadang kalau kayak gini-gini suka dapat serendipity nih, Kang. Suka tiba-tiba kecetus, oh ya harusnya begini-gini-gini gitu. Apa ya sebetulnya ya? Kalau seminar awam pernah, seminar awam kita ngundang orang-orang atau orang yang belum dikenal untuk menyadarkan bahwa tuberkulosis itu penting. Apalagi ya? Oh ya, satu lagi, Kang. Jadi komitmen pemerintah kan udah ya. Komitmen pemerintah udah, komitmen stakeholders, Kang. Jadi masyarakat tuh harus dikasih kesadaran, terutama misalnya kayak bangun rumah. Contoh, bangun rumah harus ada ventilasi. Mungkin nggak sih ilmu ventilasi itu ada yang mempromosi lagi gitu? Ya jelas ilmu ventilasi bukan dokter. Ilmu ventilasi bahwa rumah harus ada ventilasinya, harus ada jendela yang besar supaya udara bisa masuk dan lain-lain gitu. Apalagi ya itu PUPR mungkin. Bangun rumah jangan berdempet-dempet. Terus mungkin ya pendidikan, Kang. Ini pendidikan penting. Jadi kalau masyarakatnya mulai teredukasi, saya yakin mereka jadi lebih paham mencari ilmu juga kan mengenai tuberkulosis. Tadi kan dijelasin di awal bahwa pengobatan harus 6 bulan, tiba-tiba baru 2 bulan udah merasa enak, habis itu dia berhenti pengobatan. Ya mungkin dia kurang edukasi atau kurang teredukasi juga puntennya dibalik ya. Misalnya kurang edukasi, mungkin pendidikannya kurang mampai, tapi kalau misalnya kurang teredukasi, bisa aja dokternya juga jutek-jutekan aja, misalnya, oh ini minum obat, bulan depan kontrol lagi, gitu. Oke. Tapi dok kira-kira untuk penyakit TB yang resisten obat ini apakah bisa sembuh dok meskipun harus menjalankan rangkaian pengobatan yang cukup lama gitu biasanya? Ya, kalau sembuh, sembuh sih Kang, menurut saya ya, menurut saya itu
itu sembuh adalah suatu keharusan, Kang. Jadi saya pribadi dan saya sebagai anggota tim ahli tuberkulosis untuk di Hasan Sadikin, eh, semakin susah pasiennya untuk kita obati, itu semakin menantang buat kami untuk mengatasinya. Jadi itu challenge buat kami. Kenapa? Karena tuberkulosis itu tidak bisa dipaliatifkan. Tuberkulosis itu adalah infeksi oleh suatu kuman. Kuman tersebut harus kita bunuh. Jadi mau nggak mau, armamen atau persenjataan apapun, antibiotik yang kita miliki, harus kita keluarkan untuk mengobati orang tersebut. Bahkan ya, kalau di Hasan Sadikin, kebetulan saya juga ada perawat yang sedemikian care-nya sama pasien. Biarpun pasiennya udah lelah, dok, saya udah nyerah, saya nggak mau minum obat lagi, karena efek samping obat tuberkulosis kan banyak sekali, terutama resisten obat. Itu sampai ditelepon, dihubungin, disamperin. Kita samperin bahwa ayo minum lagi, sampai tuntas dan sampai sembuh. Gitu, Kang. Jadi, tuberkulosis itu bisa disembuhkan, tapi ini saya baca aja ya, Kang ya. Treatment success rate TB resisten obat nasional itu memang kecil, 46%. Sedangkan global itu 63%. Bayangin, Kang. Jadi kalau misalnya ada kita gampangnya gini. 5, kalau misalnya kita obatin 10, 5 diantaranya gagal pengobatan tuberkulosis resisten obat. Bayangin, sebesar itu